Ya, Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation, sorry, UTS Foundation. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggrisnya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Jadi kalau mulai masuk year 10, kan dia butuh 2 tahun lagi. Betul. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Setahunnya mungkin 8 bulan. Ada libur summer kan. Betul. Tapi harus tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. Dua tingkat. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Ada bisa year 12, tergantung dia sudah tamat apa gitu. Jadi bisa year 11 atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa? Kurang jelas begitu. Tapi artinya minimal year 11 atau year 12 year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade ya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Pasti ada kan? Ada. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, dapat diploma bisa kerja. Atau mau ke UTS. Nah, mereka kan ada program pilihan jurusan tuh. Kemana itu penggunaannya Pak? Ada ekonomi, ada engineering, ada psikologi, ada communication dan lain-lain gitu. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila, ilmu bahasa Indonesia, agama yang nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Nah sekarang sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau PTP atau diploma tadi bukan diploma foundation di ITS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu? Tidak bisa, ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang tailor made untuk itu, untuk ITS. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Malah saya search. Baik. Saya tanya khusus. Apakah tamatan itu foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Jawabannya aneh, nggak bisa katanya. Baik, tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan untuk mulai UTS dari kalau itu pasti. Nah, jadi yang kurang jelas bagi saya itu sekarang kok ada program Cambridge International AS, A Special, A Level. Nah, ini yang mungkin juga yang bisa untuk meneruskan dari high school. Belum selesai high school. Dia masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan? Betul. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu, apakah mungkin sudah ada? Ini kan kita bicara dengan bayangan, dengan perspektif tahun 2006, Prof. Itu kurang jelas. Besok untuk wawancara kita. Siap. Sekarang kita itu yang kita ketahui sejauh ini. Siap. Besok kita ke lapangan. Kita ke lapangan sama-sama. Baik, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sudah ada sedikit kemajuan lagi tentang referensi pengetahuan. Jadi jelas betul dari teman-teman semua. Ini adalah tentang pengetahuan tentang UTS Insert untuk Language Training Center. Semacam yang dulu disampaikan oleh Pak Ihsan Katondi. Dari Profesor barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya foundation. Nah, cuman foundation itu tetap di pikiran kita. Hal yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dari suatu negara ya lulus SMA negara tertentu terus kemudian pindah ke negara lain, kemudian balik lagi masuk ke kampus negara tertentu juga meskipun dikatakan itu ada kurikulum yang sama atau sama-sama negara tetangga. Baik, kita nanti akan tambah dengan pengetahuan setelah kita langsung ya in depth atau ke lapangan di UTS. Terima kasih.
salam persahabatan, salam kompak, salam waras, salam kejujuran untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Iksan, tapi Pak Iksan Akbar ini ya. Yang satunya kemarin Pak Iksan Ketuande atau Iksan Zakir. Nah, ini Pak Iksan Akbar juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap masalah terutama UTS ya Pak ya, atau insert apa itu language center. Insert language center. Oke, silakan Pak Iksan komentarnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus dan Pak Roy sudah berada di sini dan kita siap untuk kerjasama mencari kebenaran, dan kita akan coba memberikan semua informasi yang kita dapat secara utuh dan menyeluruh yang bisa menjadikan atau membuka fakta-fakta secara eksplisit tentang keberadaan insert UTS atau penyetara SMA atau penyetaraan SMA di Australia. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Komen satu lagi Pak. Nanti apa yang Bapak ingin kontribusikan untuk Pak Roy dan juga untuk teman-teman kita para pencari keadilan dan kebenaran untuk ini Pak, dalam rangka kunjungan Pak Roy ke sini. Apa Pak nanti bisa disampaikan oleh Bapak? Yang jelas kita akan melihat langsung ke UTS insert-nya, dan kita juga akan mencari tahu secara Salam semua teman-teman, kita telah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik. Banyak komentar-komentar daripada teman-teman kita dengan melihat video ini. Seperti yang kita bacakan di bawah ini. Selama hakim tidak punya integritas, jangan harap hukum bisa tegak kecuali rakyat sendiri yang mengadili. Pak peneliti abal-abal, tunjukkan dong video kau bertemu dengan pengelola UTS yang sah. Jangan mewawancarai orang yang bukan dari UTS yang Anda tujui. Bukan dosen di UTS maupun di UTS insert tidak kompeten. Masalah. Suarakan kebenaran. Harus menjadi komitmen bersama semua anak bangsa bahwa kejujuran dan keadilan menjadi karakter dalam membangun negeri. Kita tunggu saja siapa yang akan terlibat di kasus ini yang menyembunyikan. Di Indonesia kalau kuat banyak duit, nggak bisa diadili, pasti dibilang benar. Mantap Bung Roy, bongkar terus biar jelas terang benderang untuk bukti di pengadilan. Ayo semua bersangkutan dengan terdakwa, jujurlah dan takut. Miris dengan penegak hukumnya yang seakan melindungi kebohongan. Mantul Bang Roy memang jujur apa adanya. Kalau DPR mengabaikan kasus ijazah Jokowi dan Gibran, maka gedung DPR harus diambil oleh rakyat kembali. Terus DPR itu ngapain aja kalau bukti udah terang benderang? Kalian itu wakil rakyat. Wapres sangat memalukan, kok KPU masih mau menutupi padahal bukti sudah banyak. Undang profesor jadi saksi, ahli dalam perkara subak pahal. Bukti sudah cukup, tapi uang lebih kencang untuk menutupi semua kebohongan. Semangat tim Roy dan kawan-kawan. Dari cara berkomunikasi sehari-hari saja bisa dilihat tingkah pendidikan seseorang itu. Baru hukum rakyat bersatu yang berlaku di Indonesia. Mudah-mudahan mencintai Indonesia dan memiliki rasa malu setelah terungkap tentang ijazahnya. Sayang sekali Indonesia banyak profesor-profesor yang mau didampingin oleh orang yang tidak ada isinya. Kata Roy, minimal yang profesor pernah dengar. Wah, si Roy panci manusia. Kelihatan banget bapaknya jawaban mengarang bapak-bapak. Pada akhirnya sertifikat dari hasil kursus. Itu dosen di luar kampus woi. Kalau mau kebenaran wawancara dong pihak kampusnya. Yang salah dan on itu Menteri Pendidikan dan KPU karena tekanan JKW koplak. Roy, lu api neng ngomongmu orang dong kui.
Apa legal standing Tang Roy Panci dengan sang profesor yang tidak jelas? Secara hukum sudah jelas pelanggaran Jokowi dan Gibran, tinggal secara politik yang ditunggu. Kalau kelompok Roy pintar, negara ini butuh yang cerdas, bukan orang yang hanya bisa ngomong. Kalau ayah berdiri kencing pasti dan otomatis anaknya berlari kencing. Mantap Bang Suryo dan kawan-kawan, tancap gas, buktikan ijazah palsu Joko dan keluarga. Kalaupun kuliah apa bisa lulus? Mari kita bangun semua. Sudah dikatakan bumi itu datar, termul pada enggak percaya. Harusnya ini tugas penegak hukum dan alat negara untuk menyelidiki, mencari data. Selamat berjuang dan dalam kejujuran pahlawan negara segede NKRI kok dipimpin anak SMA ditambah kursus. Nah, demikianlah teman-teman, banyak komentar-komentar daripada teman-teman kita, dan hal ini adalah bagus untuk menenangkan pikiran dan yang telah bingung ini tentang kabar-kabar yang beredar, terutama di dalam video-video, supaya NKRI ini bisa maju bergandeng tangan untuk mencerdaskan dan kesejahteraan